Izin dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rahman al-Dunya wa ya Rahim al-Akhirah, nas'aluka rahmata wal maghfirah wa syafa'ata wal manfa'ah wa sihhata wa salamah wal ma'unata wal barakah wal istiqamah wa husnal khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر كل ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنك أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء. آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله وآمنا برسول الله وبما جاء عن رسول الله وآمنا بالشريعة وتبرأنا من كل دين يخالف دين الإسلام. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يسرق السوء
Al-Muhandis rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa ulumi masyayikhihi fid dharain amin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Masih berkenaan tentang kewajiban mengeluarkan zakat emas dan juga zakat perak bagi mereka yang memiliki nisab dan sudah sampai kepada haul ketentuan urutan tahunnya, maka mereka berkewajiban untuk mengeluarkan zakat emas dan perak itu. Bagaimana kalau ternyata mereka tidak mau mengeluarkannya atau mau mengeluarkan tapi sampai melewati batas yang ditentukan? Maka ini semua bisa dilihat di Rawa Ahmad wa Ibn Huzaimah wa Hibban wa Abu Ya'la an Ibn Mas'ud allawi az-zakat ay muakhiraha min jumlatil mal'unina ala lisan Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Terhadap riwayat yang disampaikan oleh Imam Ahmad dan Imam Ibnu Huzaimah serta Ibnu Hibban, juga Abu Ya'la daripada Ibnu Mas'ud, bahwa orang yang mentakhirkan, menunda-nunda entar besok, padahal dia sudah berkewajiban untuk mengeluarkan zakat itu, maka orang tersebut min jumlatil mal'unin, bagian dari orang-orang yang dilaknat ala lisan Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, langsung dari lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka dilaknat oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sampai dilaknat oleh Rasulullah? Pertanda Rasulullah itu sangat perhatian kepada orang-orang yang kaya, sangat sayang kepada orang-orang yang kaya. Jangan sampai mereka bablas tidak menunaikan zakat harta mereka, tidak menunaikan zakat emas dan perak mereka. Bagi mereka orang-orang kaya yang punya emas, punya perak, dan belajar tentang harta yang mereka miliki terhadap kewajiban-kewajiban yang mesti dikeluarkan, maka insya Allah mereka orang-orang kaya akan segera melaksanakan atau menunaikan zakat-zakatnya karena khawatir terlaknat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak tanggung-tanggung, Bang. Yang ngelaknat bukannya ulama, bukannya wali, yang ngelaknat langsung baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah takut kita itu? Apakah khawatir kita? Kita disumpahin emak-emak kita aja dilaknat sama emak kita. Masya Allah. Belum kayak apa tahu tuh kalau kita dilaknat sama ibu kita. Apalagi yang melaknat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini ajaran agar kita senantiasa hati-hati dan waspada untuk selalu ingat kepada Allah terhadap semua titipan yang disampaikan Allah berupa harta kekayaan emas dan perak. Ya walaupun kadang hati kita bertentangan, banyak orang dia punya emasnya banyak, masa 7 kilo, masa 70 kilo yang ngeluarin zakatnya, dia gede. Ya, gede kalau cuma skandal ukuran 50 juta, 60 juta, ya kecil, cuma 1,5 juta. Gede apa kecil? Kecil. Cepet itu mah, apalagi yang punya. Nggak punya emas, nggak punya perak, nggak perlu keluar zakat. Ya, nggak perlu keluar zakat. Merah-merah aja udah. Ya, ini, masya Allah. Begitu diperhatikan orang-orang yang kaya supaya kekayaannya nanti tidak menjerumuskan dirinya masuk ke dalam neraka. Ya. Bagi mereka yang mengundur-undur zakat itu dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bil sama jazama ba'duhum ba'dahu kabiratan. Dan oleh karenanya
Maka sebagian ulama setelah adanya pesan-pesan ini dari Rasulullah SAW dihukumkan oleh mereka termasuk bagian dosa besar. Tidak menunaikan zakat, tidak mengeluarkan zakat, lantaran lalai, lantaran menunda-nunda, maka itu termasuk dosa besar. Na'udzubillah min dzalik. Fa in akharaha wa huwa qadirun ala adaiha lumina. Maka jika orang itu menunda-nunda mengeluarkan zakat, padahal dia mampu untuk mengeluarkan zakat itu, maka dia menanggung beban-beban zakat yang belum ia keluarkan. Zakat masa lalu yang dikeluarkan, ayo keluarkan, ya. Sampai berapa tahun dia tidak mengeluarkan zakat itu, dia tanggung terus, ya. Dia tanggung bayarnya dan dosanya juga dia tanggung. Udah dosa juga, kemudian tetap wajib mengeluarkan zakat itu. Kalau nggak dilaknat oleh Allah, kalau dilaknat oleh Allah, usahanya dihantam banjir, usahanya dilalap si jago merah, usahanya ya digembok, digarong, ya dibongkar oleh maling-maling, oleh pencuri. Mending juga masih. Coba kalau jiwanya yang diancam oleh Allah, dikasih sakit yang nggak sembuh-sembuh sebelum zakatnya habis, jadi dikeluarinnya mau Allah melalui sakit, mau nggak kira-kira? Duit banyak banyak banget. Asal ditempelin di kaca keluar, gitu. Iya, ada diusap dulu kaca keluar, cuman sakit, makan mulut pahit, jalan kaki lemes, mata jerorongan. Coba dah, mau berangkat haji dibang pengen doang, baru dibang dulu pantat udah gelisah, pegel, meriah, duit banyak. Coba deh, orang pada bakar ayam malam tahun baru lihat itu bang, dibang pengen, dilarang, tinggi, nggak boleh. Kalau udah kayak begitu mau gimana kita coba? Na'udzubillah min dzalik. Makanya sebelum kita diperlakukan oleh Allah demikian, buat kita yang dianugerahi Allah harta berlimpah dengan perniagaan kita, dengan kekayaan emas dan perak kita, hendaknya kita awas pada, harus waspada kita. Khawatir Allah perlakukan kita dengan hal demikian tadi, dikasih sakit, yang ada makanan enak nggak enak makan, ada bangku duduknya enak nggak enak duduk, ya, ada AC dingin nggak enak dingin, ya, dijemur di tempat panas kagak enak panas. Yang namanya orang sakit mah ada enaknya, ada nggak enaknya orang sakit? Kagak ada. Nggak ada tuh, tanya Bang Haji tuh. Bang Haji, iya tuh. Masya Allah. Bengong aja. Asal teman datang bisanya cuma nangis doang. Tuh, air mata muncul aja tuh bagaimana itu? Ya Masya Allah. Belum bayar lagi ya? Durian apa lagi? Durian jangankan makannya, nyiumnya masih nggak boleh. Gule. Ingat aja sama gule. Nah itulah. Walau imtana min adaiha jahidan wujubah kafara. Maka jikalau orang itu tidak mau menunaikan zakat dengan kondisi jahidan wujubah, ingkar terhadap kewajiban mengeluarkan zakat, enak bener gue yang usaha, gue yang dagang, gue yang punya emas. Orang miskinnya harus diberikan, orang miskinnya harus dikasih, orang fakirnya harus dikasih. Miskin, malas lagi, enak bener lu, gak ngapa-ngapain, kerja kagak ngapa-kagak, gua perlu bagi lu pada orang-orang miskin, gak mau. Apa anda
Nggak ada zakat-zakatan. Zakat-zakatan itu akal-akalan Nabi Muhammad doang. Namanya apa itu begitu? Menentang, namanya kafir. Namanya kafir, ingkar terhadap kewajiban zakat. Status orang kayak begitu bagaimana hukumnya? Kafarah. Orang itu statusnya kafir. Na'udzubillah min dzalik. Bukan cuma sekedar kafir, wa qutila bi kufrihi, dan dibunuh dengan sebab kekafirannya. Tanya dulu, mau kembali kepada Islam enggak? Mau tetap meyakini zakat itu hukumnya wajib, atau ente tetap meyakini zakat itu enggak wajib? Zakat itu cuma akal-akalan Nabi Muhammad. Coba kalau dia tidak mau kembali kepada meyakini kewajiban zakat, dia bersikeras tetap zakat itu cuma nguras hartanya, nguras kekayaannya, cuma ngenakin orang miskin, orang fakir, maka orang itu dibawa ke lapangan. Proses itu udah diproses berdasarkan delik-delik hukum yang dilanggar oleh orang itu. Lalu qutila bi kufrihi, dibunuh dengan sebab kekafirannya kepada hukum zakat. Kata orang Yahudi, itu tidak berperi kemanusiaan. Ini yang wajib untuk kita yakini. Kalau semua umat muslim aja dulu deh. Kalau semua umat muslim mau meyakini ini dan menjalani ini, maka di tengah-tengah kaum muslimin dan orang-orang yang ada di tengah-tengah kaum muslimin, hidupnya akan aman, damai, sentosa. Anggota dewan gak ada yang berani korupsi, sebab tangan putus, ganteng-ganteng, tangan putus, coba dua-duanya lagi. Kira-kira kalau ada orang ganteng banget, cuma tangannya putus, gimana kira-kira? Cacat, nggak jadi ganteng, dipanggilnya si cacat. Jadi si ganteng, agak jadi si cacat. Paling agak si buntung. Gitu. Si butuh, si bengkok, Maka sekali lagi bahwa kita wajib untuk tetap meyakini terhadap hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah yang membuat hukum tidak membutuhkan materi. Allah yang bikin hukum, Allah nggak butuh hukum itu. Karena Subhanahu Ta'ala anil adrabi fi ahkamihi, maha suci Allah dari mengambil keuntungan terhadap hukum yang ditetapkannya. Maka hukum ini adalah hukum bukan buat Allah, dan Allah tidak mengambil untung, tetapi diberikan untuk manusia agar manusia hidupnya penuh dengan keberuntungan, bukan untuk mendapat keuntungan, tapi penuh dengan keberuntungan. Kalau mengambil untung, berlomba-lomba mereka untuk mengambil untung, mencelakakan yang satu, kemudian memenangkan yang lain, padahal yang dimenangkan itu adalah yang salah. Itu hukumnya kan? Ya, itu hukumnya, bukan cuma sekedar kafarah, wa qutila bi kufrihi, dibunuh dengan sebab kekafiran, keingkarannya kepada hukum wajib zakat. Status dibunuhnya kama yuntalul murtadu, seperti dibunuhnya orang-orang yang murtad. Ya. Kalau orang sudah menjalani hukum mati seperti ini, selesai urusan dia kepada hukum manusia, tinggal dia kepada Allah. Loh, hukum dia kepada Allah, dia minta ampun kepada Allah, taubat dengan sebenar-benar taubat. Innallaha ghafurur rahim. Adapun ia kepada manusia dilakukan dengan hukum kisas, hukum potong, hukum bulu, segala macam, selesai. Tidak menyusahkan dan tidak menyakitkan orang yang melakukan tindak kejahatan itu, justru malah memberikan keringanan. Coba kalau orang-orang yang melakukan tindak kejahatan, lantas dengan uangnya ia bisa membayar pengacara, dengan uangnya ia bisa membayar para hakim, dengan uangnya ia bisa memberikan
sogokan-sogokan kepada semua pihak lalu dimenangkan, apakah hidupnya itu akan makin bahagia? Oh tidak. Sepanjang ia hidup dosanya terus berlipat ganda, terus berlipat ganda, terus berlipat ganda. Ya. Dan kalau orang sudah melakukan semua itu, maka ia tidak akan pernah mau berhenti melakukannya. Ya. Sekali ia melakukan, 2 kali ia ketagihan, 3 kali sudah tidak bertolongan. Makanya sekali lagi mereka itu kutilah bikufrihi kama yuqtalul murtad. Yes, udah habis. Kalau kita lihat coba, yes, udah habis selesai. Masyarakat tidak dirugikan olehnya dan dia tidak merugikan orang lain lagi, gitu. Ya. Oleh karenanya maka buat kita umat Muslim tetap punya keyakinan dan tidak boleh keluar dari keyakinan ini, sekalipun keyakinan ini belum bisa kita laksanakan ya secara umum atau secara personal. Belum kita bisa laksanakan belum. Nggak tahu kapan pelaksanaannya, wallahu a'lam. Ya wallahu a'lam, kita nggak tahu kapan. Kan melanggar. Iya, kapan itu akan bisa dilaksanakan. Yang paling penting buat kita adalah meyakininya. Paling penting adalah meyakininya. Adapun para pelaksana di bidang hukum dan instansi-instansi itu, mereka yang bertanggung jawab di hadapan Allah. Ya. Bertanggung jawab, Allah memberi kehakiman, bertanggung jawab di hadapan Allah. Para penegak hukum, mereka akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Dan itu pasti. Dan itu pasti. Mau lari kemana? Mau lari kemana bang? Ya mau lari kemana? Wong di dunia yang saja kalau sudah meninggal dunia udah gak bisa lari, udah gak bisa bergerak, diikat pula, dibungkus. Apalagi sekarang corona, udah dibungkus, dilakban, direping, masukin dalam peti, petinya direping pula. Mau lari kemana bang? Ya, mau lari kemana? Lalu bertemu dengan 2 malaikat al-munkarani, 2 malaikat yang diwakilkan Allah untuk mengeksekusi untuk tahap pertama di alam kubur. Mau lari kemana bang? Petinya aja direping, yang masih hidup aja nggak boleh buka, apalagi udah mati mana bisa dibuka? Ya, dihantam dipukul oleh malaikat di alam kubur sampai terjadi yaumil qiyamah, sampai terjadi hari akhir. Bebas? Oh nggak bebas, enggak. Eksekusi tingkat kedua. Ya, eksekusi tingkat kedua dan seterusnya, untuk mempertanggungjawabkan semua penyelewengan hukum Allah yang harusnya mereka tegakkan, malah mereka tidak tegakkan. Jangankan hukum Allah, hukum yang dibuat oleh mereka sendiri saja mereka tidak tegakkan. Hukum yang dibuat oleh mereka sendiri saja mereka tidak tegakkan. Beruntunglah kita jadi layak. Alhamdulillah. Kita mau nggak kena bang? Kita nggak kena, ya. Nggak kena pelanggaran hukum kisos, enggak, pelanggaran hukum pancung, hukum enggak kena, kita enggak kena, karena itu bukan wewenang kita, itu wewenang para penegak hukum. Bebas kita mah, ya. Begitu diperkarakan tentang hukum ini bukan bagian kami, tugasnya mereka, para penegak hukum. Mudah-mudahan kita selamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari semua. Wa in manaha bi khilabiha afadat minhu kufra. Dan jika orang-orang menentang, menghalang-halangi pelaksanaan hukum, ya, pelaksanaan hukum zakat dengan keangkuhannya, dengan kesombongannya, ya, maka model orang yang tidak mau menunaikan zakat bagaimana? Ukhizat minhu kufra, diambil paksa, hitung berapa kekayaannya, berapa zakat harus dikeluarkannya. Diambil paksa, bukan hartanya diambil tapi zakatnya. Karena zakat itu milik rakyat.
zakat itu milik orang-orang fakir, fuqara wal masakin, diambil. Maka jika dulu kita saksikan di film-film, di kisah-kisah, di cerita-cerita tentang para ulama, tentang para wali, tentang para jagoan agama yang mereka masuk ke rumah orang kaya, dihitung harta kekayaannya, lalu diambil zakatnya, dicuri paksa, diambil paksa. Begitu si tuan rumah mendapati pencuri itu, nggak dibunuh oleh pencuri, karena pencurinya mau ngambil zakatnya. Paling setia doang kepingin pingsan, jatuh, udah tiup, pingsan, jatuh, ambil zakatnya, bagian fakir miskin. Tertolonglah seorang kaya ini dengan cara diambil paksa, tertolong. Harusnya dia itu ngupain maling tersebut. Dia malingnya dipain. Ya, itu namanya mencuri yang dibolehkan. Jadi tidak minhu. Kalau mungkin di negara diambil melalui atau dengan Pajak. aparat keamanan, dipanggil pakai surat, nggak datang, baru dipaksa. Diambil zakat doang, orangnya nggak di penjara, nggak ambil zakatnya, udah ambil zakatnya, udah bebasin lagi. Bilangin lagi, mau lagi kata tahun depan diambil modal kayak begini, kan malu, malu. Tuh, diberikan wawasan-wawasan, luas Islam itu, hebat Islam itu. Tapi oleh jin, oleh iblis, oleh orang-orang kafir dianggap Islam itu adalah pembuat kerusuhan. Islam membuat kerusuhan. Iya, kerusuhan buat orang-orang yang zalim. Kerusuhan buat orang-orang yang kafir, karena orang kafir merasa terganggu dengan kebaikan, dengan keadilan. Orang-orang kafir maunya jangan adil itu betul, ya. Jangan adil, jadi penguasa jangan adil, jadi pemimpin jangan adil, jadi bos jangan adil. Kalau bisa bos hidupnya senang, kemudian karyawan hidupnya sengsara. Kalau bisa, ya nggak boleh berapa itu. Mungkin zakat orang dia ambil dari orang itu tuh, zakatnya diambil secara paksa. Tuh, bahkan wa zero dan ditakzir, diberikan peringatan. Fa ini tana'a biman'atin qatalahul imamu. Kalau ternyata dia juga melakukan perlawanan, qatalahul imamu, maka imamlah, pemimpinlah, penguasalah yang akan melakukan hukuman mati buat orang tersebut, ya. Karena tidak mau mengeluarkan zakat. Dan itu ada saja, dan itu terjadi di tengah-tengah masyarakat, walaupun dia muslim, muslim. Karena orang kalau sudah berhubungan dengan urusan harta, mereka rela mengorbankan nyawanya demi harta. Padahal harta yang mau diambil itu adalah harta yang akan membersihkan dirinya sendiri, akan membersihkan hartanya. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Khudz, ambil itu. Ya, di kampung itu, di masyarakat boleh dibuat tim. Ya, tim masyarakat, ada tim tukang ngambilin zakat. Ya. Data ada berapa orang kaya dengan kekayaannya dan berapa setiap tahun kekayaannya harus dizakatkan. Datang ke panitia, bos, jangan sampai nanti ada mau apa nih, mendingan saya ngambil, ya, saya bantu. Boleh. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Karena fungsi diambilnya zakat itu tutahhiruhum, membersihkan mereka, ya, membersihkan mereka. Wa tuzakkihim, membuat mereka menjadi mulus, hartanya jadi mulus, jadi bersih, disaring, difilter, dilondri. Jadi tukang ambil zakat itu diibaratkan tukang ngelondri harta. Itu harta. Nah, kalau bahasa kita, kepala kita juga dizakatin juga, namanya zakat fitrah. Cuman encer. Zakat fitrah mah berapa liter? 3 liter. Encer cuma. Ya. Belanda sih ibarat data sendiri ya. Iya, itu zakat fitrah.
Zakat fitrah. Zakat mal pada tinggi pada dunia. Iya, zakat mal karena sudah banyak wawasan yang sampai kepada mereka tentang zakat mal, apalagi bapak-bapak yang ada di sini yang Allah kasih rezeki berlimpah, udah nggak pakai diajarin, nggak pakai diajarin. Kalau perlu tahun dicepetin. Dia pengen banget kalau zakat pengen banget. Iya kalau bisa baca cepet dikit, gitu. Pengen banget ngeluarin zakat gitu, kepengen banget. Dan ternyata bukan cuma harta dan kepala, badan juga disakati. Apa zakat badan? Kalimat la ilaha illallah. Addu zakata abdanikum bila ilaha illallah. Tunaikan keluarkan zakat badan kamu itu dengan apa? Banyak-banyak ucapin kalimat la ilaha illallah. Kalau ada orang ngajak tahlilan, berarti diajak membersihkan diri, diajak membersihkan badan, karena badan kita tiap detik bahkan melakukan kesalahan, kezoliman. Benar betul? Iya, benar. Kita semua merasakan bahwa jika kita mau timbang antara keadilan yang kita lakukan pada pribadi kita dengan kezaliman yang kita lakukan di keseharian kita, maka jelas kezaliman jauh lebih banyak kita lakukan. Maka untuk membersihkan kezaliman itu, ada orang nempatin rumah diajak tahlilan. Tapi ada aja orang yang malas ngeluarin zakat badan. Jangankan zakat kepala, zakat harta, zakat badan aja malas ngeluarinnya. Banyak banget ya. Banyak. Ya udahlah, gue belakang aja. Sampai kita pulang bawa berkat, dia belum nyampe. Ya, masih ngobrol baik di langsung. Ya, tuh. Dan ada yang ikut tahlilan. Ya, ini kita mau ngeluarin zakat badan nih di acara tahlilan dengan ucapan kalimat la ilaha illallah. Ada begitu nyampe, pelit dia nggak mau ngeluarin zakat badannya, males dia. Nyampe nyari tempat paling pojok, padahal depan masih kosong. Apa yang terjadi? Mantuk. Lah begitu Tuan Imam pemimpin tahlil ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. Abdul zikri malam anamu la ilaha illallah. Dan pemimpin belum mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia udah manggut-manggut. La ilaha illallah. Ngampok ya. Betul. Oke. Kadang-kadang dibangun sama nyamuk, gigit nyamuk nih. Nyamuk tuh sampai jatuh-jatuh gigit. Oh jatuh-jatuh, teblung. Ya kagak bangun juga. Tuh orang kalau begitu tuh malas ngeluarin zakat badannya. Maka orang yang senantiasa mengeluarkan zakat badannya enteng. Tambah pergi ngaji, enteng. Ama bayar jamaah, enteng. Ama giliran bulanan, enteng. Ngeluarin zakat hartanya, enteng. Tuh, tegur sapanya, enteng. Sopan santunnya, enteng. Karena sudah mengeluarkan zakat badan. Coba ada orang yang tahlil dulu. Orang yang tahlil dulu rajin banget. Rajin gak kira-kira? Rajin. Bukan nungguin orang mati, bukan. Harap mau mati. Kalau mati sepi amat kayaknya. Bukan begitu, bukan. Ya. Kalau nggak ada yang mati tahlil nih. Zikir di masjid. Ya tahlilnya Zikir di masjid 5 waktu. Jangan Tuan Imam salam baru timbang ke kanan, makmum sebetulnya udah berpindah rokok. Kapan salahnya itu makmum ya? Sempatnya udah rokok di depan ada. Imam baru Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Sempatnya udah ngumpul di depan. Kapan dia keluarnya tuh aki-aki? Ya. Kapan keluarnya itu? Maka kalimat la ilaha illallah harus selalu kita baca supaya badan kita juga ya dikeluarkan zakatnya. Insya Allah kalau kita sudah mampu mengeluarkan zakat abdan, kita akan mampu mengeluarkan zakat fitrah, kita akan mampu mengeluarkan zakatul mal, zakat harta. Awalnya zakat badan dulu, ya. Zakat badan dulu. Maka yang punya peranan untuk melaksanakan tindakan hukum itu adalah tuan imam, para
para pemimpin. Masalahnya pemimpinnya yang melanggar hukum. Kalau pemimpinnya melanggar hukum, siapa yang menghukum? Rakyat. Ya rakyatnya dihukum duluan sama pemimpin. Baru punya tembak dulu. Baru mau hukum, udah tembak duluan sama pemimpin. Ya kalau pemimpinnya zalim. Ya. Ingat, Allah nggak ngirim pemimpin zalim di tengah-tengah masyarakat yang adil. Allah kirim pemimpin zalim di tengah-tengah masyarakat yang zalim supaya pemimpinnya tidak zalim, rakyatnya dulu harus adil, baru Allah utus pemimpin yang adil buat rakyat yang adil. Begitu. Ya. Untuk menjadi rakyat yang adil harus belajar agama, belajar Islam. Cuma Islam yang adil, nggak ada lagi selain Islam nggak bisa adil. Gimana orang di luar Islam bisa adil? Padahal dia dianugerahi segala nikmat oleh Allah. Malah dia nyembah selain Allah. Adil nggak kira-kira? Ya nggak adil. Nggak adil. Adil nggak kira-kira? Kita yang ngasih makan nih anak, kita yang ngempanin, kita yang ngurusin, kita yang gedein, kita yang ngongkosin, kita yang didik. Berhasil ya anak. Ngabdinya bukan sama kita, ngabdinya sama orang lain. Kira-kira kita kalau kita manusia nih, kita kesel nggak? Kita sewot kagak? Sesuai banget dulu ya. Udah gua urus, gua ongkosin, dari geblok sampai pinter, dari nggak berhasil sampai sukses. Begitu udah sukses, ngapa lu ngambil sama orang lain? Mang lu bukti agama mata lu. Bisa begitu kita mau banyak, benar nggak kira-kira? Kesel kita sewot. Ini anak itu bos santet aja kali ya. Tuh, timbul syahwat, timbul kesel. Ya, itu kita manusia. Ya, walaupun Allah Subhanahu Wa Taala tidak rugi kalaupun hambanya nggak ingkar kepadanya, nggak iman kepadanya, Allah nggak rugi. Cuman manusianya, makhluknya punya pikiran. Yang ngasih nikmat Allah, yang ngasih hidup Allah, yang ngasih sehat Allah, nyembahnya bukan Allah. Itu namanya manusia yang ingkar, tak punya pikiran. Bagaimana dia mau berbuat adil? Makanya orang mukmin, sekalipun orang mukmin ini brengsek dibanding dengan orang kafir, dia nggak brengsek, itu masih lebih adil orang mukmin yang brengsek ketimbang orang kafir yang tidak brengsek. Kenapa? Karena orang mukmin dia masih menyembah Allah yang memberikan nikmat kepadanya. Dia masih mengabdi kepada Allah yang memberikan anugerah kepadanya. Orang kafir tidak. Ya. Orang kafir tidak. Oleh karena itu, maka kita semua berusaha untuk menjadi hamba-hamba Allah yang bisa berbuat adil terhadap diri kita, terhadap harta kita. Adilnya harta itu dizakatkan. Adilnya diri kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu yushtaratu fi shartiz zakati niyyatu zakatil mali aw shadaqatul mali al-mafrudati 'inda dafiha aw asliha aw iqtadiha al-wakil. Dan bahwa disyaratkan ketika kita hendak memberikan, mentransfer zakat, ya, menunaikan zakat, kudu apa? Kudu niat, mesti niat untuk mengeluarkan zakat. Jika itu zakat dan zakat harta, niatnya saya niat ngeluarin zakat harta, zakat mal, ya. Jika itu sifatnya sedekah, maka kita niatkan untuk sedekah harta kita. Sedekahnya sedekah yang diwajibkan, zakat mal atau sedekah yang diwajibkan buat harta kita. Nawaitu an ukhrija zakatal mal atau nawaitu an ukhrija sedekahal malil mafrudati, gitu. Saya niat mengeluarkan zakat harta yang diwajibkan. Saya niat mengeluarkan sedekah harta yang diwajibkan. Kapan? Tidak ada pihak ketika kita memberikannya. Ketika kita transaksi menyampaikannya kepada orang yang
yang berhak. Tuh. Kalau tasaddaqa bi jami'i mali, maka kalau orang itu bersedekah dengan seluruh hartanya, walam yarwi zakata, dan tidak niat untuk mengeluarkan zakat, lam tasqut zakatuhu, maka tidak gugur zakatnya, tetap masih kudu keluarin. Udah bang kemarin sudah kasih-kasihin, niatnya nggak pakai niat, saya kasih aja udah. Saya kasih aja udah. Bagaimana? Bisa, itu udah dikasih lagi zakatnya. Itu belum menggugurkan kewajiban zakat ini gimana? Jadi ngeluarinnya dengan panitia zakat itu langsung ya. Ketika kita mewakili, kita wakilkan, ya, bang, saya nggak sempat nih bagi-bagiin ke orang-orang nih. Saya mau wakil aja bang ya. Ini saya ngeluarin zakat harta saya nih, zakat harta atau zakat sedekah atau sedekah wajib buat harta saya. Ya bang ya, tolong ya. Selalu. Ya udah kita mau wakilnya cuma kasih aja. Dia sudah berikan kepada si wakil. Gitu, jangan kita bilang itu harta kita, jangan. Tetap itu harta orangnya mewakili kepada kita untuk dikeluarkannya. Maka diajari orang yang mau mengeluarkan zakat harta. Jangan sampai mereka salah dalam mengeluarkannya. Kalau ngobrol pulang aja udah. Ada kadang-kadang gitu. Tapi ditinggalin. Iya, dia bawa bandanya, dia bawa hartanya, ngobrol pulang. Belum diserahin ini. Udah ada transaksi. Jangan biar telepon jangan. Ya bang ya, woi tuh. Baik dulu ngasih gue. Usahakan ya. Bina lama aja dulu nilai kedua. Wa itauha lil mustahiqin, dan memberikan zakat itu kepada orang yang mustahik. Kalau bisa manfaatnya ditadrin. Kita yang zakat kita tadrin, kalau bisa tante, kalau tanya wakilin dah. Wakil. Saya mengeluarkan zakat harta saya kepada Bapak sebagai perwakilan untuk disampaikan kepada fuqara wal masakin. Dan kita yang diwakilkan jangan ada salah. Iya. Jangan ada salah. Harus didata betul-betul fuqaranya, masakinnya. Kriteria fuqara masakin zaman sekarang itu sudah agak susah. Ya sudah agak susah. Baiknya kita fuqaranya fuqara modern, masakinnya masakin modern. Susah cuman motornya 2. Miskin cuman motornya 2 baru lagi. Bingung. Akhir zaman tuh mau ngeluarin zakat, bingung. Iya. Kriterianya tuh bikin kriterianya yang susah. Makanya sebelum itu diskusi dulu, sebelum itu musyawarah dulu, sebelum itu didata dulu, sebelum itu ya dilakukan pemilahan supaya kita mau melakukan yang hak jangan sampai jadi zalim gitu. Sering sampaikan kali kita mau ngasih satu piala yatim, malah buat yatim jadi kasih. Kadang-kadang gitu. Ini perlu untuk dipelajari secara seksama. Walau atau hal kafirin au amdin ghairu mukatabin au mukaffin binafaqati zaujin au qaribin au ghina milki kifayatil umri al-ghalibi au wujida kasban lasikan halalan yaqa'u mawqi'ah min hajatihi au li hashimiyin au mutalibiyin au mawalihima lam yaqa' anis zakat. Itu yang kita ngerti tuh. Maka kalau orang memberikan zakat kepada orang kafir dikasih zakat, nggak jadi, atau diberikan kepada
budak yang belum ada ketentuan untuk dimerdekakan, nggak jadi. Ya. Atau diberikan kepada orang yang udah cukup, dia memberikan nafkah buat anak bininya cukup udah, kita kasih zakat, nggak jadi. Ya, nggak jadi. Atau kita berikan zakat itu kepada kerabat kita yang jadi tanggungan kita. Ya kalau dia pulang makan kita wajib ngempanin, kalau dia pulang kos kita wajib ngasih. Kita kasih zakat, nggak jadi. Pernah ada orang begitu, bang jangan, itu mah tanggungan abang, adek itu tanggungan ente, masa dikasih zakat? Gak boleh kita kasih, daripada kita kasih orang jangan gitu. Pelit. Kasih orang. Ya pada kita kasih orang, kan adik kita susah juga. Adik ente susah karena ente nggak perhatiin. Iya, nggak perhatiin. Coba, ente punya duit 200.000, satu kasih adik. Nah, ente punya duit 200.000, 100.000 kasih adik, itu mah enteng. Ente punya duit 200 juta, 100 juta kasih adik, ente berat. Berat. Kalau penganzakan dia mau kasih adiknya, kenapa? Nggak jadi. Ya kan? Nggak jadi. Atau diberikan kepada orang kaya yang memiliki kecukupan, ya umur yang ghalib. Nih orang udah tua, cuman dia punya banyak bandang, kebunnya lebar, sawahnya loh. Cuman orangnya udah tua, kelihatannya kering, kelihatannya susah, kelihatan doang susah. Pakai jalan. Ya, kemana-mana nggak pakai sendal. Itu memang maunya hobinya nggak pakai sendal, olahraga itu mah. Kadang-kadang bajunya compang camping, emang udah gayanya begitu. Dikasih zakat nggak jadi. Padahal banyak dia, tapi kadang-kadang mohon maaf. Orang kalau udah berhubungan dengan harta, biarpun mampu punya, kalau dikasih masih mau aja. Iya, dianggap susah, masih mau aja. Boleh nggak kira-kira? Dianggap susah masih mau aja. Tapi kalau dikatain orang susah, nggak mau. Nggak aja lo, gue dikata orang susah. Berapa duit pala lo gue beli sini? Keluar dulu atas tuh. Kalau mau dibantu mah, bantuan. Makasih bang ya. Padahal tuh itu badannya nggak habis makan. Kalau diberikan kepada orang yang begitu, maka nggak jadi zakat. Jadi itu tadi saya bilang harus benar-benar diperhatikan. Atau orang itu punya usaha halal, usahanya usaha halal. Kira-kira kalau dia mau memenuhi kebutuhannya, terpenuhi kebutuhannya dengan usahanya itu, dengan usaha. Cuman kelihatannya usahanya memang kotor, usahanya kelihatannya kumuh kelihatannya gitu. Masya Allah. Kemarin saya ke Madura itu rumah segede alaihim, udah kayak istana. Sopirnya orang sana. Ustaz, ya, mau mewahkan istana. Atau aja Ustaz. Itu kalau Ustaz nanti Jakarta lewat ring road Kembangan tuh Jakarta gitu, dia yang pada baris-baris, itu dia nih rumahnya nih. Masya Allah. Ngolong-ngolong. Bener, iya insya sini saya tahu Jakarta itu saya. Harus saudara, saya lagi di sini jadi. Ada yang tengah Kembangan nih, Mustafa aja. Nih, Tuhan. Itu yang Kembangan. Tinggal jadi. Orang mana tuh ya? Ini rumahnya ini. Oh, istana. Ya, di sini memang kelihatannya begitu, tapi di sono enggak kelihatannya. Masya Allah, kalau dikasih zakat, lam yaqaf, tidak jadi. Ya. Atau diberikan kepada Bani Hashim atau Bani Muttalib. Ya, atau keturunannya para habaib. Saya ngomel sama Habib yang paling masa Habib dikasahkan. Belum. Mohon maaf, ya. Mungkin kalau ada Nabi marah besar. Ya, saya umatnya Nabi. Antum zuriyahnya Nabi. Jadi kita watawasul hati, watawasabis sabri. Tolong Bib, jangan minta zakat.
Rasulullah marah kalau ada keturunannya umatnya keturunan zurinya minta zakat. Ente nggak boleh minta zakat, ya. Mendingan minta buat ngopi atau buat beli beras karung, mendingan daripada minta zakat. Jangan. Nih, tuh, lihat aja nih, udah nggak usah minta zakat. Untuk kita berdua nih, kalau banyak orang, silakan 17 ini. Silakan tuh yuk, 17. Diam aja diam. Habis itu sampai sekarang nggak pernah minta zakat lagi. Karena bulan Ramadan duduk, tuh kami Mas Robo, mau pulang, beres sih nggak? Nanti buat beli berasnya, udah cukup. Ya kalau kurang-kurang ayam, dia saya minta nama Jibadi dah. Jadi punya kita punya. Ya, Masya Allah. Makanya untuk dipilih di saring, di klasifikasi supaya kita yang melakukan perwakilan dari pengeluaran zakat ini tidak salah. Ya, mudah-mudahan Allah ampuni segala kesalahan dan dosa kita, Allah terima segala amal ibadah kita, Allah berkahi hidup kita sampai kita dapat mengeluarkan zakat emas dan perak, zakat perniagaan, zakat usaha, zakat kekayaan kita. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan yang hadir semua pada malam hari ini semuanya bisa ngerasain ngeluarin zakat harta, apalagi zakat usaha. Artinya jadi orang-orang yang kaya diberkahi Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Amin ya Allah. 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 Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin ya Allah. Amin. Amin. Amin ya Allah. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin ya Allah. Amin. Amin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin ya Allah. Amin. Amin. Sallallahu wasallam alaihi. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabul.